Lagi di channel saya Decul Android, yang dimana konten kali ini adalah konten belajar, yaitu tugas kuliah mata kuliah etika profesi. Dosen penanggung jawab adalah Pak Agus. Tugasnya adalah mewawancarai narasumber yang sudah berpengalaman atau berkecimpung di dunia IT ya. Oke, di samping saya ada Mas Bayu. Selamat sore Mas Bayu. Selamat sore Mas Bayu. Di sini kelompok kita kelompok D ya. Oke, langsung aja. Mas Bayu sendiri ini lulusan mana? Dan ya benar, lulusan mana? Saya lulusan Unpam juga. Tahun ajaran lulus tahun berapa? Saya baru lulus tahun 2023 ini. Mas, kalau boleh tahu, Mas ngambil jurusan apa ya Mas di Unpam? Saya ambil jurusan Teknik Informatika. Oke, kalau mau boleh tahu nih, apa alasan Mas ngambil jurusan Teknik Informatika? Apakah mungkin dari sekolah udah ada ininya ya, basicnya? Mungkin ada jurusan FPL, TKJ gitu, atau mungkin nggak ada basicnya sama sekali? Atau tidak langsung ke jurusan TI? Oke, kalau saya sendiri sih SMA nggak ada basic tentang dunia IT ya. Soalnya SMA saya ngambil jurusan IPA. Kenapa saya ngambil jurusan Teknik Informatika? Yang pertama, saya ingin kuliah jurusan teknik. Dan yang kedua, jurusan Teknik Informatika itu prospek kerjanya lebih luas. Oke. Gitu. Tapi kenapa Mas ngambil IT itu di Unpam? Kenapa nggak ngambil yang kampus-kampus lain? Kalau menurut saya kuliah di mana aja sama aja sih Mas. Oke. Kebetulan juga Unpam kan dekat dari rumah. Oh iya benar ya. Iya benar. Oke, jadi pertanyaannya kan Mas Bayu ini apakah pernah magang atau kerja di dunia IT apa belum? Baik, kalau untuk magang sendiri saya dari semester 7 udah pernah ikut internship ya di sebuah startup ya. Kalau boleh tahu sih, startup apa ya Mas yang pernah Mas magang di sana? Startup lebih ke digital sih. Jadi nama startupnya itu Lokpro Media. Jadi saya di situ berperan sebagai mendapatkan divisi sebagai SEO analis dan operation. Oh, apakah pas magang itu langsung ke divisi itu atau dialihkan ke divisi lain gitu Mas? Awalnya saya mendapatkan divisi operation ya. Oke. Jadi saya memegang startup itu mengelola dan pokoknya mengelola kegiatan sehari-hari dalam kegiatan startup itu, dan kemudian saya ditugaskan lagi menjadi seorang SEO analis. Faktor apa tuh yang mengubah divisi Masnya? Apakah Masnya rajin atau kinerjanya bagus gitu sehingga mendapat pekerjaan tambahan itu? Kalau itu saya kurang tahu ya, soalnya saya mendapatkan amanat dari atasan saya bahwa saya kebetulan di divisi SEO ini masih kosong Mas. Jadi saya ditarik oleh atasan saya untuk mengisi divisi tersebut. Tuh. Divisi itu apa kosong karena baru atau sebelumnya ada orang lama sehingga Mas menggantikannya gitu? Kalau itu saya kurang tahu sih. Oh ya, siap. Menurut Mas itu apa sih susahnya atau tidak membuat SEO itu? Karena saya di bidang SEO itu baru termasuknya, jadi kalau menurut saya sih cukup struggling juga ya untuk mengerti SEO itu. Untuk menelusuri menjadi SEO yang sebenarnya itu cukup sulit sih. Yang pastinya SEO itu tanpa ada coding-codingan ya Mas ya. Iya, tentunya. Makanya saya pilih SEO karena di bidang IT ini mungkin SEO nggak ada codingan sih. Oke. Sebelum itu kita kan mau ngomongin SEO. Mungkin buat orang awam nggak ada yang tahu nih SEO itu apa sih Mas? Definisi dari SEO itu sendiri. Oke. Kalau SEO itu Search Engine Optimization. Jadi SEO itu adalah sebuah apa ya? Sebuah website yang bisa mengangkat peringkat
di pencarian Google itu sendiri. Oke, baik. Jadi misal kita mempunyai website nih Mas. Terus website kita ketika dicari oleh orang, website kita yang teratas. Jadi orang dengan mudah mengklik website kita. Oh, ibaratkan kayak misalkan kita lagi mau nyari lagu nih, ya kan kita nulis liriknya aja, ntar di paling atas itu udah ada gitu. Iya, Tugas Mas betul. itu begitu. Iya, seperti itu. Misal kalau di sosial media sih seperti Twitter gitu ya Mas, ya. Misal trending. Oh iya iya, ngerti. Jadi apa kata kunci yang trending saat itu, mungkin itu yang terbanyak SEO-nya. Nah, faktor SEO itu bisa menjadi trending apakah dari pencarian atau orang ngeklik dari website itu, Mas? Nah, itu fungsi dari, maksudnya gimana tadi? Maksudnya gini, kan ada sebuah trending topik ya di suatu, misalkan di Google itu kita klik misalkan tawuran. Nah, nanti di paling atas itu ada website atau artikel yang menjelaskan tentang SMK sekian tawuran, itu di paling atas ya. Itu yang menyebabkan dia paling atas, atau apakah orang misalkan mencarinya atau mengklik dari website itu gitu. Kalau di sosial media mungkin dari hasil pencarian atau dari trendingnya ya. Kalau dari Google sendiri itu mungkin dari tugas dan fungsi SEO itu sendiri. Oh, berarti beda ya, Mas? Beda. Oh, Mungkin itu yang dimaksud Mas tadi. Ketika kita mengetikkan kata tawuran di Google, iya, itu ada yang muncul teratas. Nah, yang muncul teratas ini sudah diatur sedemikian rupa oleh seorang SEO analis dengan menambahkan kata kunci tawuran tersebut di dalam website artikelnya. Berarti bukan berpengaruh berapa banyak orang yang mengunjungi itu, bukan? Bukan, kalau itu mungkin sosial media lain. Oh iya, siap Mas. Ya, apakah orang yang tanpa basic IT itu bisa gampang banget gitu menguasai SEO atau belajar SEO lah? Kalau menurut saya sih bisa aja ya, soalnya kan dunia kita ini udah digitalisasinya udah 4.0 ya, jadi semua orang mungkin bisa belajar SEO itu dari nol, bisa jadi seorang SEO. Yap. Masnya sendiri itu berkecimpung di SEO, apakah sebelumnya belajar SEO itu di mata kuliah atau cari-cari sendiri nih gitu? Kalau di mata kuliah kayaknya sih ada sih ya, kalau misalkan kita pelajari, cuman saya ini belajarnya dari atasan saya itu, dari saya internship. Berarti dari lapangan pekerjaan itu ya? Iya. Jadi saya belajar langsung SEO ini mengimplementasikan dari luar kampus, bukan dari dalam kampus. Jadi pertanyaannya nih, bagaimana sih apakah SEO itu akan berguna gitu ke depannya untuk yang untuk yang kita udah dipelajarin gitu, belajar SEO itu apakah berguna gitu ke depannya? Sangat berguna sih Mas, soalnya setiap perusahaan mungkin kan punya websitenya masing-masing. Iya, betul. Apalagi sekarang dunia IT makin banyak, makin tenar, startup pada bermunculan. Mereka kan pasti ingin menunjukkan bahwa mereka itu ada, maka dari situ SEO itu menurut saya penting sih. Karena semua perusahaan sekarang udah jalur perdagangan itu melalui IT ya, kayak Iya betul, segala macam ya. Tokopedia udah ada lah PT-PT besarnya. Mas mau nanya, ini kesimpulan tentang SEO itu apa ya Mas? kesimpulan dari SEO pada intinya sih, SEO itu untuk meningkatkan pencarian tag Google sih. Bisa dari mana aja, misal tag Google, dari pencarian YouTube, misalnya dari pencarian Tokopedia, e-commerce lain, itu bisa ada SEO-nya masing-masing. Oke. Oke, dari semua yang kita obrolin tadi, kita bisa menanggapi bahwa SEO itu sebuah pencarian atau search engine yang Bisa menaikkan ya, yang dimana itu sebuah hal positif lah
untuk sebuah perusahaan yang dimana untuk mempromosikan juga bisa ya Mas ya? Bisa. Ya seperti itulah. Jadi mempelajari kata-kata yang viral buat keyword WhatsApp kita dan tentunya sih. Betul. Terus jadi buat teman-teman yang nggak bisa ngoding atau yang inilah boleh nih alternatifnya belajar SEO. Tenang aja, dunia IT tuh nggak melulu tentang ngoding ya Mas ya. Nah, itu luas, sangat luas. Siap. Yang kan masyarakat tahu atau dunia apa? IT. Warga milenial yang pikirkan kan dunia IT tuh harus coding, padahal enggak loh. Dunia itu tuh luas, enggak tentang melulu tentang coding. Biasa aja ya Mas ya. Biasa aja, nggak melulu tentang ngoding. Oke, sekian Sekian dari podcast dari kelompok kami. Terima kasih buat Mas Bayu. Iya, sama-sama. Makasih Mas Bayu udah meluangkan waktunya untuk Oke, baik, itu saja podcast dari channel gua Decul Android. Peace. Best of me.